Haleluya. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya. Amin, haleluya. Saya panggil untuk bangkit berdiri. Kita segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya juga menyambut untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Shalom. Ya, mari kita berfellowship sebentar. Kita berikan kata-kata yang menguatkan untuk saudara di kanan kiri kita. Katakan, kamu ganteng, kamu cantik, kamu luar biasa, kamu dahsyat. Jangan malu-malu. Haleluya. Yes. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Sungguh pagi yang indah. Kami boleh rasakan, kami boleh nikmati Tuhan Yesus. Kasih setia, anugerah-Mu, rahmat-Mu. Pagi hari ini kami terima Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bergairah di dalam Engkau Tuhan. Kami bersemangat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu bebas ya, mau bergerak, bergerak ya. Apalagi ini ada AC dingin, kita bergerak biar kita hangat, oke? Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ya, kita tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Coba sekarang kita hadap ke kanan dulu ya. Hadap kanan, semua hadap kanan. Tangannya di depan perut. Seperti ini ya. Soraklah haleluya. Nanti balik. Soraklah haleluya. Haleluya. Semua bisa ya? Ayo. 2, 3. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ke kanan, semua ke kanan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ke kanan dulu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hehe. Soraklah haleluya. Haleluya. Ke kanan. Soraklah haleluya. Hehe. Soraklah haleluya. Haleluya. Kembali ke kanan, lebih pelan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih bersemangat lagi, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari katakan namun lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Sekarang sambil lompat 3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, bisa? Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Tetap berdiri ya. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, kita berdiri. Nanti ada waktunya kita duduk. Oke, mari kita angkat tangan kita. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Biar hati kita, mata kita terus terarah kepada Tuhan. Kalau kita ada saat ini, itu semua karena anugerah-Nya, karena kasih setia-Nya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Oh. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu.
Haleluya, haleluya. We worship you, oh Jesus. We worship you. We love you, Jesus. Oh, ya rama syakara lakara lamasi. Ya rata kara lalalamu. Ya rama syakara lalalamasi. Haleluya. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Ya segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari katakan dengan lembut. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bawa yang terbaik, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Lebih sungguh lagi katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ini kerinduan kami, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami, mari ekspresikan kasih-Mu. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Sungguh hidup kami Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan.
segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Dan jika pada minggu pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersekutu dan beribadah, kami menyadari semuanya karena anugerah, karena kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, buat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh amat luar biasa di sepanjang hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau beribadah pada hari ini dengan segenap hati kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman yang akan kami dengar pada minggu pagi ini. Mari Roh Kudus penuhi kami, berikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi biarlah kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami, dan hidup kami akan diubahkan semakin selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga sebentar jika kami anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah Tuhan di bawah, Tuhan memberkati anak setiap guru sekolah minggu dan juga setiap anak-anak boleh beribadah di dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang dahsyat Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak muda adalah anak panah di tangan pahlawan. Pada waktunya Tuhan yang akan membawa mereka Tuhan mencapai sasaran seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak hamba berdoa Tuhan yang memakai, mengurapi akan guru-guru sekolah minggu melalui pengajaran, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap anak-anak boleh menyerah dan menerimanya Tuhan, sehingga hidup mereka juga akan mengalami Tuhan di masa muda mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga ibadah hari ini Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia akan membuat kita hamba-hambanya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema persembahan hidup yang berkenan. Persembahan hidup yang berkenan. Ya, mari kita akan baca ayat ini. Kita akan membaca ayatnya bersama-sama. Saya akan baca ayat yang pertama. Nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8 kita bergantian membacanya. Bahwa kita percaya bahwa iman itu timbul oleh pendengaran akan firman. Dan waktu kita mengucapkan firman, kita mendengar. Telinga kita mendengar, dan iman itu akan timbul pada waktu kita memperkatakan dan mendengar firman Tuhan. Oke, sudah dapat semua? Amin. Saya akan bacakan ayat yang pertama, dan kita akan berganti-gantian. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani,
baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, mungkin di sini kita sudah ya bermacam-macam, ada yang dari kecil sudah ke gereja. Ya, bahkan ada yang mungkin yang sudah lama beribadah ke gereja. Tetapi tidak semua punya pemahaman, pengertian rohani yang sama. Dan tidak sama juga waktu kita beribadah, apakah ibadah kita itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, atau kita hanya datang beribadah, berkumpul setiap hari Minggu dengan sebuah tujuan yang lain. Bukan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, bukan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi tujuan kita adalah untuk tujuan yang bukan bertemu dengan Tuhan. Ada banyak contoh, banyak hal. Nah, oleh sebab itu, hari ini kalau kita bicara soal ibadah yang sejati, maka kita harus mengerti apakah ibadah kita itu sudah berkenan di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, atau hanya untuk sekedar eksis, tampil, hanya sekedar hadir. Maka ibadah kita yang seperti ini akan sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak akan berkenan di hati Tuhan, tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Nah, jangan sampai kita khususnya di jemaat ini GP Alpha Omega tidak menjadi ibadah kita ini sebagai ibadah yang sejati, tapi menjadi ibadah yang sekedar datang, berkumpul, bersekutu, tapi tidak mendapatkan esensi dari sebuah ibadah itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, melalui tema kita hari ini, persembahan hidup yang berkenan, kita akan melihat apa itu untuk memulai sebuah ibadah yang sejati. Ya, bagaimana kita bisa melakukan ibadah yang sejati kalau kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan waktu kita melakukan ibadah yang sejati? Dan apa perbedaannya dengan ibadah yang tidak sejati? Kita harus mengerti melalui firman Tuhan. Nah, yang akan menjadi dasar renungan kita pada hari ini, kita akan baca dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 ya, ayat 1 dan ayat 2. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi waktu kita menyadari bahwa kita mau beribadah untuk menjadi ibadah kita ini ibadah yang sejati, maka setelah kita mengerti tentang ibadah yang sejati ini, yang tidak lupa kita harus lakukan adalah pembaharuan budi kita. Ya, pembaharuan budi, karena waktu kita mengerti dan menyerahkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Ada banyak orang bertanya, apa itu kehendak Allah? Nah, bagaimana kita mengerti soal kehendak Allah kalau kita tidak mengerti tentang berubahnya pembaharuan budi? Harus dulu mengalami perubahan pembaharuan dalam budi kita, ya, diri kita, jiwa kita. Dan kita juga harus mengerti apa itu ibadah yang sejati. Baru kita mengerti kehendak Allah. Kalau kita lompat saya mau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, tapi kita tidak mempersembahkan tubuh, kita tidak mengerti apa itu ibadah yang sejati, kita tidak berubah oleh pembaharuan budi kita,
maka hal itu semua akan membuat kita tidak pernah mengerti kehendak Allah. Ya, jadi hari ini kita akan melihat terlebih dahulu persembahan. Apa itu persembahan? Persembahan bagi kekristenan adalah ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Ada perbedaan persembahan dari agama-agama lain dengan kekristenan. Persembahan bagi agama-agama lain adalah mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan tujuan supaya mendapatkan keselamatan sebagai ibadah mereka. Ya, mereka mempersembahkan mungkin bukan cuma materi, tapi juga perbuatan baik, amal, ibadah mereka supaya diterima oleh Tuhan persembahan mereka dan akhirnya mereka diselamatkan. Itu agama-agama lain. Tapi kekristenan berbeda. Kekristenan adalah persembahan itu adalah ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita dari dosa-dosa kita yang membuat kita layak untuk masuk neraka. Tapi kita sudah ditebus, kita sudah diampuni dosa kita, bahkan kita sudah diangkat sebagai anak-anaknya. Dan sebagai ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, maka kita memberikan persembahan yang berkenan, ya, persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu perbedaan. Nah, jadi jangan salah kalau kita ke gereja, apa sih kita memberikan persembahan supaya kita selamat. Makin gede persembahannya, makin kita jalannya makin lurus seperti jalan tol ke sorga. Atau misalnya makin kita sering beribadah, wah mudah-mudahan hidup kita juga semakin diberkati, kita akan diselamatkan oleh Tuhan pada waktu ke depan, pada waktu kita meninggal. Enggak. Ini cara pola agama-agama lain. Tapi kita mempersembahkan sesuatu karena itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, biasanya persembahan itu berupa binatang-binatang pilihan yang diberikan di mezbah. Ya, biasanya kalau di Perjanjian Lama umat Israel mempersembahkan kambing domba. Tapi bagi mereka yang miskin, mereka mempersembahkannya burung karena kambing domba biayanya mahal. Tapi yang dipersembahkan intinya adalah binatang korban. Ya, jadi binatangnya ini harus dibunuh dulu, dimatikan baru bisa dipersembahkan. Bukan yang hidup. Sebab kalau masih hidup nanti dia loncat dari mezbah, ya kan? Dia kabur, nggak mau dipersembahkan. Jadi harus dibunuh dulu. Nah, namun sejak kematian Kristus, anak domba Allah sebagai korban yang sempurna dilakukan, persembahan binatang tidak dituntut lagi. Tidak ada lagi persembahan binatang. Cukup dengan Yesus yang sudah menjadi anak domba yang disembelih. Ya, persembahan yang sempurna dari Allah sudah dilakukan, korban yang sempurna dari Allah sudah dilakukan. Ya, nah pertanyaannya kenapa zaman dahulu Tuhan meminta persembahannya dalam bentuk binatang? Apakah Tuhan itu karnivora, dia memakan binatang gitu kan, senang kalau ada sebuah korban binatang yang dipersembahkan? Ya. Bukan karena itu. Tapi itu merupakan gambaran tentang siapa? Yesus yang sebagai anak domba yang disembelih. Itu gambarannya. Nah, terus setelah ini kita bagaimana persembahan di zaman gereja, zaman sekarang ini? Kita mungkin memberikan persembahan lewat kolekte misalnya. Tapi itu juga bukan yang terutama. Bukan berarti Tuhan itu butuh duit, ya kan? Wah, Tuhan itu perlu kita kasih duit banyak karena dia butuh duit, makanya dia ada kantong persembahan, ya, supaya Tuhan disenangkan melalui persembahan kita. Bukan itu. Tapi yang menjadi ibadah yang sejati, persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita. Tubuh ini berarti dalam tubuh ini ada apa? Ada roh dan jiwa. Jadi maksudnya mempersembahkan tubuh ini berarti mempersembahkan hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita
sepenuhnya kepada Tuhan. Totalitas kita, kegiatan kita, dalam jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya mempersembahkan tubuh. Nah, inilah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi nats yang kita baca di atas ini menyatakan bahwa kini persembahan itu berupa tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi mari kita menyadari bahwa tubuh ini milik Tuhan. Tubuh ini untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh. Betul ya? Karena tanpa tubuh maka Tuhan tidak bisa bergerak. Nah, persembahan yang Tuhan inginkan, yaitu persembahan tubuh, adalah persembahan yang hidup. Maksudnya yang hidup begini. Memang kontras ya, di perjanjian lama yang dipersembahkan adalah korban binatang yang sudah mati. Jadi dibunuh dulu, mati, baru ditaruh di atas mezbah. Tapi yang Tuhan katakan, kamu harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Nah, persembahan yang hidup itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita. Kita ini yang mempersembahkan kehidupan kita. Ya. Nah, ada banyak orang yang tanpa sadar sudah mempersembahkan hidup yang sebenarnya mati. Wah, ini bahaya. Hidup, memang hidup, tapi sesungguhnya mati. Nah, ini yang tidak akan pernah sampai menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Loh, persembahan yang mati itu seperti apa? Berarti kalau ada yang hidup, ada yang mati. Persembahannya mati. Persembahan yang mati itu seperti apa? Seperti contohnya waktu kita melayani Tuhan. Kita melayani bukan dengan kesungguhan hati, bukan tujuan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi waktu kita melayani untuk dipuji orang, mendapat sanjungan, ya, mencari supaya orang melihat kita lebih hebat daripada yang lain. Nah, ini adalah persembahan yang cacat, yang mati, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah persembahan yang penuh dengan kehidupan Tuhan. Karena Kristus kan sudah hidup dalam diri kita, ya. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan ini lahir dari hati kita, dari roh kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita persembahkannya itu dari dalam hati kita yang sudah ada kehidupan Tuhan. Tapi kalau kita melayani dengan kekuatan kita, kedagingan kita, show kita misalnya, dengan penampilan kita, dengan hal-hal yang sepertinya supaya orang melihat kita hebat, keren, luar biasa. Nah, itu jangan sampai di hadapan Tuhan bukan sebagai persembahan yang hidup. Ada kehidupan Tuhan, tapi ada sebuah kematian yang tidak membawa berkat bagi orang lain. Dan tujuan kita kan melayani Tuhan supaya kita membawa kehidupan Tuhan, supaya orang diberkati dalam pelayanan. Demikian juga saya sebagai pembicara, sebagai hamba Tuhan. Saya harus pastikan bahwa apa yang saya sampaikan, kebenaran yang saya sampaikan melalui khotbah saya, karena khotbah itu bicara soal kehidupan, ya, bukan sekedar pengetahuan firman. Maka saya harus memastikan bahwa kehidupan Tuhan itu harus mengalir melalui hidup saya bagi setiap jemaat, supaya itu menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi hidup ini tentunya luas, ya, bukan bicara soal mempersembahkan hidup yang seutuhnya ini, yaitu roh, jiwa, tubuh kita yang hidup, yang bukan yang sudah mati, tapi yang selama kita masih hidup ini. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, bicara soal kehidupan. Karena Tuhan mau supaya kita mengikuti keinginan-keinginan roh, ya, supaya kita hidup. Kalau keinginan-keinginan daging membuat kita mati. Nah, ada orang yang sudah Kristen, sudah melayani Tuhan, ya, tapi kehidupan dosanya masih berjalan terus. Dia tidak mengikuti keinginan roh yang membawa kepada kehidupan, tapi mengikuti keinginan daging yang membuat hidupnya sebenarnya sedang mengalami kematian secara rohani. Dan apa yang ditransferkan, apa yang dibawa oleh hamba Tuhan ini, pelayan Tuhan ini, maka bukan aroma kehidupan, tapi aroma kematian. Wah, ini yang menyedihkan,
Ini yang tidak boleh ada dalam gereja Tuhan. Dan saya berharap GBI Alpha Omega juga harus mengerti kebenaran ini. Kita harus benar-benar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya itu menjadi sebuah kehidupan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana wujud persembahan hidup kita yang Tuhan inginkan itu ada dalam hidup kita waktu kita mempersembahkan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah persembahan tubuh yang sehat. Ayatnya kita akan baca dalam ayat pertama, dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, mengatakan bahwa kalau kamu mau dikatakan begini, saudara-saudara, dia mulai dengan kata saudara-saudara, ini bicara soal hubungan. Dia berkata demi kemurahan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan Paulus ini berkata-kata seperti memohon dengan sangat kepada jemaat di Roma demi kemurahan Allah. Maksudnya begini loh, hidup kita ini kan anugerah, betul ya? Perbuatan baik kita tidak akan pernah membuat kita sampai kepada keselamatan. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang sudah diberikan kepada setiap kita, maka wujud kita, ya, yang paling penting, yang menjadikan ibadah kita itu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan adalah waktu kita mempersembahkan hidup. Amin. Tubuh kita itu bentuk terima kasih kita, ya kan? Tapi kalau kita bilang, oh enggak, hidup saya adalah untuk diri saya sendiri, ya. Yang penting saya puas, yang penting saya senang, ya. Itulah hidup yang sesungguhnya yang berarti. Itu kan pemahaman dunia gitu ya. Saya nggak nyusahin orang, yang penting apa saja yang menurut saya baik, apa yang menurut saya senang, saya puas, itulah hidup saya. Nah ini orang yang, kalau orang Kristen ini sebenarnya orang Kristen yang kurang ajar gitu ya. Karena kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa hidupnya ini, tubuhnya ini adalah milik Tuhan. Kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Dan kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Berarti yang bagian kita, bukti bahwa kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, kita seharusnya mempersembahkan tubuh kita. Tidak ada pilihan yang lain. Bukan uang kita, bahkan bukan pelayanan kita untuk menutupi perbuatan dosa kita di luar gereja misalnya, atau apapun yang kita berikan seakan-akan untuk Tuhan. Tapi yang Tuhan minta adalah hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan. Nah ini yang paling penting. Nah untuk itu persembahkan tubuh ini, kalau kita tubuhnya sakit, bagaimana kita bisa membuat sebuah persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan? Gak bisa kan? Kita gak bisa melayani Tuhan. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berarti kita harus memelihara tubuh kita, karena hanya kitalah yang bisa memelihara tubuh kita, bukan orang lain. Jangan pernah salahkan orang lain, jangan pernah salahkan keadaan, jangan pernah salahkan Tuhan misalnya, apalagi Tuhan, tentang masalah di tubuh kita. Karena itulah bagian yang Tuhan percayakan untuk kita jaga, kita pelihara, jangan kita rusakkan. Ada yang merusak tubuh dengan minum alkohol, merusak tubuh dengan narkoba, bahkan merusak tubuh dengan berzina. Wah, ini juga firman Tuhan katakan kalau berzina ini berarti dia merusak dirinya sendiri. Ya, karena membekas pastinya. Berhubungan itu kan menjadi satu tubuh. Nah, itu contoh orang-orang yang tidak menjaga tubuh dengan baik. Dan Tuhan inginkan tubuh kita adalah tubuh yang sehat. Dan tubuh yang sehat itu akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Kuliah kita gak bisa kan melakukan
pelayanan kalau tubuh kita sakit. Kita di rumah sakit mau jadi WL, gimana caranya gitu ya? Oke, oh bisa Pak, kan sekarang zamannya online. Jadi saya di rumah sakit, saya jadi WL di rumah sakit. Ya misalnya seperti, tapi itu tidak akan pernah maksimal. Ya kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukannya. Jadi sebaliknya, tubuh yang sakit akan menghambat dan membatasi kita menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang kita terima. Jadi tubuh yang sakit itu tentunya menghambat. Saya kemarin melayani seseorang yang sakit, ya. Dia sudah jauh meninggalkan Tuhan. Ya, tadinya menurut ceritanya dia ini seorang Kristen, seorang pelayan hamba Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidupnya. Dia pernah mengalami kecelakaan, misal rombongan bus, ya waktu dia ceritakan masa mudanya, rombongan bus itu mau retret, tahu-tahu busnya itu terguling. Dia cuma minta begini sama Tuhan, Tuhan Yesus, tolong saya, pegang tangan saya. Busnya hancur, tapi dia tidak menderita sakit apapun. Dia sudah melayani Tuhan, mujizat waktu dia berdoa, mujizat nyata dalam hidupnya. Tapi suatu saat, dia mencari hal-hal yang supranatural. Dia mencari sesuatu hal yang kelihatannya hebat dan keren. Dia melampaui apa yang Tuhan inginkan ada dalam hidupnya. Akhirnya dia tersesat, terhilang, jadi anak yang terhilang. Dan akhirnya karena dia mencari hal-hal yang supranatural itu, dia dapatkan itu. Akhirnya dia menjadi seorang suhu. Ya, suhu ini bukan main-main. Dia ceritakan, saya ini suhu, kalau sudah melakukan kemampuan yang dia miliki, maka roh orang itu saya bisa cabut, saya bisa taruh di mana, misalnya taruh di kendi, taruh di mana, dia bisa lakukan. Terus dia cerita, dia bisa nahan orang yang mau mati supaya tidak mati. Saya ini suhu, saya ini orang yang terkenal, dikenal. Dan waktu saya datang terbaring sakit, sudah parah sakitnya akibat diabetes, sudah diamputasi. Nah, dan akhirnya waktu kami datang, kami mau berdoa, dia mau berdoa, baru datang, dia langsung ngakui, saya dulu Kristen. Ya, dia ceritakan seperti tadi yang saya katakan. Akhirnya saya bilang, cuma satu jalannya, bertobat, kembali kepada Tuhan. Ya, saya seperti domba yang terhilang, domba yang tersesat. Dia nangis. Akhirnya kami berdoa, kami minta saya bilang, ayo ikuti doa lagi, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu dia ikutin kata-kata saya, dan saya doakan untuk kesembuhan, untuk mujizat. Dan yang saya minta, Tuhan tolong dia supaya tetap mendapatkan keselamatan itu sampai akhir. Jangan sampai setelah ini kembali lagi gitu ya. Itu yang saya minta kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa melayani Tuhan kalau kita menderita sakit, dan iblislah yang menyebabkan sakit penyakit. Jadi kalau ada sakit penyakit, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengusir, kita harus menolak, ya, karena penyakit tidak berkuasa sebenarnya atas tubuh kita. Amin. Kita pemilik tubuh karena Kristus yang sudah mempercayakan tubuh untuk kita pelihara. Kalau ada penyakit dalam tubuh kita, kita harus usir. Tidak berkuasa atas tubuh dan hidup kita. Nah, kalau cerita tadi bahwa kalau kita lari dari hadirat Tuhan, maka tubuh kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Dan ini yang sedang dibuat oleh iblis di akhir-akhir zaman. Maka Bapak Ibu Saudara, selain kita pelihara, kita jaga tubuh kita,
ya tentunya untuk membuat tubuh kita sehat, ternyata penelitian mengatakan bukan cuma olahraga. Olahraga itu nomor 8, betul ya? Makanan sehat, ya, pola hidup sehat mungkin nomor 2 atau nomor 3. Tapi yang nomor 1 adalah firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi pikiran, hatilah yang membuat kita bisa tetap sehat. Itu yang pertama, ini penelitian. Jadi sekalipun kita sudah berolahraga, kita sudah pola makan yang sehat, tapi kalau pikiran kita stres, maka kita akan tetap menjadi sakit. Tapi kalau kita melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, maka tubuh kita akan sehat dan kita tidak akan sakit dan kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Nah, hasilnya ya, kalau kita sakit itu menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa maksimal dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan. Ya, yang pertama, pastikan tubuhmu sehat. Ya, jangan sampai sakit. Ada sakit sedikit, ya berdoa. Jangan cari obat dulu ya. Berdoa dulu, minta mujizat Tuhan. Itu yang terutama, karena kita mau praktek iman. Kalau cuma kita cari obat dulu, imannya nggak pernah berfungsi. Padahal firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Jadi kalau ada sakit-sakit sedikit, sebenarnya kita sedang dilatih Tuhan untuk melatih iman. Pakai iman kita. Jangan bilang, saya pernah dulu ingat waktu saya masih SMA, waktu baru-baru bertobat kan masih cinta mula-mula ya. Saya sakit flu, saya bilang saya berdoa minta mujizat Tuhan supaya flu saya hilang. Saudara saya bilang gini, aduh kamu cuma flu doang minta kesembuhan dari Tuhan, udah minum obat aja gitu kan. Masa Tuhan dibikin repot sama kamu dengan berdoa minta kesembuhan sakit flu-mu? Udah itu minum obat aja. Saya bilang enggak, saya mau praktekkan iman. Nah itu hal-hal sederhana supaya kita praktik iman. Mulai dari kecil, baru kita coba hal-hal yang besar. Kalau kita sudah memulai dari hal yang kecil untuk mempraktikkan iman kita, maka kita akan berani untuk mempraktikkan iman untuk perkara-perkara yang lebih besar. Tapi kalau kita nggak pernah dengan perkara-perkara kecil, kita nggak pernah praktekkan iman kita, bagaimana kita diperhadapkan dengan masalah yang besar? Mungkin akan lebih sulit. Tapi kalau kita tetap menggunakan iman, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ya, Tuhan inginkan supaya kita melakukannya, dan tentunya kita harus sehat tubuh kita. Jadi pastikan kalau kita mau mempersembahkan tubuh, persembahkan tubuh yang sehat. Yang kedua adalah persembahan yang tidak tercemar. Ayat 2a dalam Roma 12 tadi berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dalam ayat 1 disebutkan bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah persembahan yang kudus, yang berarti dikhususkan. Jadi kata kudus ini berarti dipisahkan atau dikhususkan bagi Tuhan. Jadi kalau kita mau mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus dipisahkan dari dunia. Ya. Apa yang telah dikhususkan itu tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi. Kita harus, kalau kita mau menyadari bahwa kita mau mempersembahkan yang kudus, persembahan yang kudus melalui hidup kita, maka kita tidak boleh tercemari dengan pola-pola pikiran-pikiran yang dari dunia. Karena dunia akan membuat kita tersesat, dan pemahaman dunia berbeda dengan pemahaman firman Tuhan. Pengetahuan itu perlu, tapi jangan sampai pengetahuan itu di atas iman. Iman harus di atas pengetahuan kita. Ya, kalau sampai itu terbalik, maka kita sedang secara tidak langsung memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal Tuhan mau supaya kita senantiasa menerima buah dari pohon kehidupan. Kehidupan itu adalah bicara soal iman di dalamnya. Ya. Nah, jadi di sini apa yang dikhususkan tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi. Ya, memang kita hidup di tengah-tengah dunia.
Namun firman Tuhan menyatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia akan membuat kita menjadi serupa dengan dunia. Tapi kita sebagai orang Kristen harus menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan hidup kita berbeda. Kalau dunia menjadikan kita menjadi orang yang hebat, jadi orang yang terkenal, misalnya dunia, bahwa pencapaian seseorang, bahwa dia ini adalah orang yang berhasil, sukses, adalah prestasi. Betul kan? Tapi kalau Tuhan berbeda. Tuhan itu tidak mengejar prestasi atau bukti, benar kan? Tapi Tuhan melihat hati. Ya, waktu Samuel disuruh Tuhan untuk memberkati atau mengurapi raja Israel, Tuhan suruh untuk pergi ke keluarga Isai, karena dari anaknya Isai ini akan diurapi menjadi raja. Kemudian Samuel pergi ke anak-anak Isai, tampil yang pertama, orangnya besar, ganteng gitu ya, penampilannya wah, perawakannya udah cocok nih jadi raja. Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Bukan yang kelihatan oleh manusia itu ya, bukan yang terlihat, tapi Tuhan melihat hati. Nah, manusia sering melihat, mencari bukti, benar gak? Kalau misalnya gereja itu kan, saya sering kali kalau dulu ketemu dengan gembala-gembala, saya kadang-kadang agak minder. Kenapa? Pasti gembala-gembala awal-awalnya waktu ketemu bertanya begini, berapa jemaat? Berapa jemaat? Wah, kita udah merasa, wah ini gereja kecil. Ya kan, kalau yang nanya pasti dia berani nanya karena dia udah tahu jemaatnya banyak. Jadi waktu dia tanya, wah saya udah minder duluan. Saya coba alihkan dengan pembicaraan yang lain. Karena kenapa? Karena kita manusia senantiasa mencari bukti. Seakan-akan kalau gereja jemaatnya banyak, maka itu adalah gereja yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan. Betul ya? Tapi pola pikir itu saya sudah buat. Saya tak perlu takut dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Mau berapapun, kalau itu dipercayakan Tuhan, itu semua adalah anugerah. Yang kecil aja kadang-kadang mengatasi masalah berat ya susah ya kan, karena bicara soal karakter manusia, apalagi yang besar, perlu kapasitas yang besar sesuai dengan anugerah dari Tuhan masing-masing. Betul kan? Kalau saya mungkin diberikan kapasitas Tuhan dalam jumlah yang berapa yang saat ini, ya saya harus bersyukur, itu anugerah. Kalau saya minta lebih, ya mungkin saya akan gak bisa mengatasinya gitu ya, gak akan siap. Biarlah itu sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan. Jadi saya udah nggak takut lagi, saya udah nggak malu lagi, nggak minder lagi kalau ditanyakan soal jumlah misalnya. Nah demikian juga orang menilai, ya kan, manusia kan melihat yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Seringkali kan kalau seseorang itu dinilai dari prestasinya, pelayanannya, ya kan. Misalnya selain dia jemaatnya banyak, misalnya dia sudah pelayanan keliling dunia, gitu kan. Lalu dari dalam negeri, luar negeri dia sudah pelayanan, dan pelayanannya besar. Kalau dia sekali KKR, misalnya ribuan orang, puluhan ribu orang, ya. Nah ini kita udah bilang, wah ini pelayannya dipakai, diberkati Tuhan. Tapi gereja misalnya gembala di daerah pedesaan yang kecil, jemaat yang sederhana gitu ya, penuh dengan kekurangan gitu kan. Seringkali kan kita bilang, wah itu pendeta hamba Tuhan tidak diberkati Tuhan, tidak diurapi Tuhan. Yang diberkati dan diurapi Tuhan ini yang kelihatan, yang pelayanan kemana-mana jadwalnya penuh, dari Senin sampai Senin lagi, sepanjang hari pelayanan. Wah itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Belum tentu. Amin. Kita yang sedikit tapi kita melakukannya, sama seperti guru sekolah minggu. Kita pikir ini pelayanan yang kecil, yang sederhana, tapi guru sekolah minggu itu bisa mengubah anak, ya. Hati anak ini berubah sejak dari kecil, karena waktu kita mendidik anak sejak dari kecil itu akan lebih baik ya daripada kalau sudah dewasa. Karena sudah dewasa itu lebih sulit ya untuk bertobat ya, karena semua sudah punya pikirannya sendiri. Ya, bahkan Soekarno pernah mengatakan, ya, beri kepada saya
Hah? 10. Dengan 10 ini saya bisa merubah dunia. Tadi itu dimulai dari anak, betul kan? Dia minta 10 anak, bukan 10 orang dewasa. Ya, bukan 10 orang dewasa, tapi anak. Nah, jadi betapa pentingnya saya fokus juga kepada untuk jemaat ini, untuk sekolah minggu anak ini akan saya prioritaskan karena ini adalah pelayanan masa depan. Ya, gereja yang memperhatikan anak, maka gereja ini adalah gereja yang memiliki masa depan. Amin. Kalau gereja yang hanya mikirin yang sudah umur misalnya, nggak memikirkan pelayanan anak, maka setelah sudah dipanggil semua habis gerejanya gitu ya. Tapi kita harus fokus kepada pelayanan generasi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, persembahan yang disertai pembaharuan budi. Ayat yang kedua B berkata begini, tetapi hendaklah oleh pembaharuan budimu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya baca dulu ya. Persembahan tubuh kita juga dilengkapi dengan pembaharuan pikiran dari hari ke hari. Jadi kalau kita mau mencapai ibadah yang sejati dan kita mengerti kehendak Allah, mencapai kehendak Allah, maka kita harus mengalami yang disebut dengan berubah oleh pembaharuan pikiran kita, pola pikir kita, cara pandang kita. Ya, nah saya percaya kalau firman Tuhan yang kita dengar itu, ya, firman Tuhan yang kita dengar itu betul-betul masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita, maka hidup kita pasti berubah. Amin. Cara pandang kita melihat sesuatu juga berubah. Bahkan saya mau sebut juga nih secara ini, penampilan kita juga pasti berubah. Amin. Pasti berubah. Gak cuman itu saja. Penampilan ya bukan berarti waktu kita berubah itu kita yang udah tua berubah jadi muda, jadi ganteng, bukan ya. Bukan penampilan fisik, tapi juga penampilan lahiriah, cara pandang kita memandang diri kita, bahwa kita ini berharga, bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang spesial. Berarti kita juga harus menampilkan diri kita sebagai anak-anak Allah dalam penampilan. Jangan takut berubah. Kalau kita belum berubah, jangan-jangan firman itu belum mengubah diri kita. Firman Tuhan itu hanya menjadi sebuah pengetahuan yang kita tahu, yang kita mengerti ayatnya, tapi kita tidak pernah mengalami kebenaran daripada firman Tuhan. Maka sia-sia ibadah kita, sia-sia persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu tidak sampai mengubah cara pandang kita melihat sesuatu. Melihat kita harus berubah dengan cara pandang kita, dan itu pastinya akan berubah secara fisik. Secara fisik ini maksudnya lahiriah, penampilan. Ya, misalnya kalau ada orang yang sedang misalnya sakit, misalnya dia seorang yang terikat dengan obat-obatan, betul kan? Waktu firman Tuhan itu dia dengar dan dia mau bertobat, dia mau berubah, maka pastinya ke depannya dia tidak lagi menjadi orang yang kelihatan sebagai orang pemakai gitu. Orang pemakai kan mukanya aja udah nggak jelas gitu ya, terus udah beler gitu ya, ngomongnya juga kemana-mana. Tapi waktu dia mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan hidupnya, maka penampilannya berubah. Tadinya dia penampilannya asal-asalan, ke gereja juga asal-asalan karena sedang menderita sakit dalam jiwanya. Tapi waktu dia mengalami perubahan dari Tuhan, maka penampilannya akan berubah. Dia menjadi orang yang sehat, jadi orang yang bersemangat. Ya tadinya nggak punya semangat hidup, menjadi orang yang bersemangat hidup. Penampilannya juga jadinya tadinya ke gereja sekedar yang penting datang, tapi dia tahu bahwa dirinya berharga, maka penampilannya berubah. Rapi, ya kan? Rambutnya biasanya datang ke gereja nggak disisir, ya kan? Semuanya berubah. Nah itulah pembaharuan akal budi, perubahan pikiran. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Jadi untuk melihat bahwa firman Tuhan itu
dialami dalam hidup kita, kita lihat aja penampilan seseorang. Kalau penampilannya gak berubah, jangan-jangan firman Tuhan belum mengubah hidupnya. Ya, jadi di sini pembaharuan budi, pikiran dari hari ke hari. Nah, semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bisa membedakan apa yang baik dan yang buruk, yang berkenan kepada Allah, serta mengerti mana yang sempurna di hadapan Allah. Jadi sebenarnya gini, kehendak Allah itu ada 3. Yang keempat bukan kehendak Allah. Ya, yang ada, jadi kehendak Allah itu ada 3. Yang pertama, apa yang baik, firman Tuhan katakan, ya kan? Dikatakan bahwa bisa membedakan apa yang baik. Terus yang berkenan. Dan yang ketiga yang sempurna. Nah, membedakannya bagaimana? Membedakannya contohnya begini. Hizkia suatu kali Nabi Yesaya bernubuat. Nah, kalau bernubuat, dia kan nabi yang kita tahu dia adalah nabi Tuhan ya, bukan nabi palsu. Dia berkata begini kepada Hizkia, engkau akan mati. Umurmu cuma sampai di sini. Itu pesan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia nangis, dia berdoa sama Tuhan. Dia minta ditambahkan umurnya menjadi 15 tahun. Nah, itu contoh doa Hizkia, itu doa yang Tuhan berkenan. Oke, dia minta 15 tahun, Tuhan tambahkan 15 tahun. Karena Tuhan tahu dia selama 15 tahun ini dia berjanji untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia mau membongkar persembahan-persembahan yang salah dari bangsa Israel. Dan itu dia lakukan. Oleh sebab itu Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. Tapi kalau Tuhan tahu dia nggak akan melakukan hal itu, jangankan 15 tahun, besok juga sudah dipanggil Tuhan. Karena kenapa? Daripada dia jatuh dalam dosa, diperpanjang umur, malah dia tidak mendapatkan keselamatan, lebih baik udah itu yang baik, yaitu dia meninggal. Ya. Nah, jadi itu contoh yang mengatakan apa yang baik. Nah, terus misalnya yang baik, ya Tuhan tahu apa yang terbaik, yang baik bagi kita. Tapi kadang-kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan bisa bilang, oke, itu aku berkenan. Nah, sekarang yang sempurna seperti apa? Contohnya begini, ini memang agak sulit membedakan antara kira-kira itu baik atau berkenan atau sempurna, karena kan kita masih terbatas, kita manusia terbatas. Tapi bisalah kita jelaskan contoh-contoh seperti ini. Begini contohnya. Waktu misalnya Tuhan itu kan seringkali bertanya kepada kita. Di Alkitab banyak contoh Tuhan itu bertanya kepada manusia. Dan waktu Tuhan bertanya, kira-kira Tuhan itu tahu atau nggak tahu? Makanya tanya sama manusia. Tahu, karena Tuhan itu Tuhan yang Maha tahu. Tapi kenapa kadang-kadang Tuhan bertanya kepada manusia? Misalnya Tuhan bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Kata siapa? Kata Bartimius, Rabunia. Itu yang menurut dia yang terbaik bagi dirinya. Dia gak butuh kekayaan, gak butuh uang, pekerjaan dia gak butuh, dia butuh matanya melihat. Nah, itu bisa disebut sebagai berkenan. Nah, kalau yang sempurna itu contohnya begini, ya, bahwa permintaan kita melakukan kehendak yang sempurna ini contohnya begini. Waktu Tuhan bertanya, apa yang kau mau supaya aku perbuat kepadamu? Ini contoh yang paling sederhana saya contohin ke diri saya. Saya minta sama Tuhan, saya pengen umur saya 75 tahun. Misalnya nih, waktu Tuhan tanya, kamu mau umur berapa? Ya kan, ini Tuhan yang tanya loh, bukan apa tuh yang digosok-gosok itu ya kan? Apa permintaan, ya kan? Saya minta misalnya 100 tahun, tapi pastinya itu akan mengalami hal-hal yang ya dibikin lucu-lucunya gitu ya. Permintaan itu diberikan, tapi yang menyakitkan terjadi gitu ya. Nah, itu caranya dunia. Tapi waktu Tuhan tanya kepada kita, kalau Tuhan tanya, Tuhan pasti berikan. Betul kan? Tuhan pasti berikan. Waktu Bartimius minta supaya aku melihat, kata Tuhan, terjadilah menurut iman. Tapi sebenarnya yang sempurna itu sebenarnya begini.
waktu saya tanya sama Tuhan mestinya, makanya saya ralat waktu dulu, saya bilang saya minta 75 tahun. Saya nggak minta begitu lagi deh sama Tuhan. Saya bilang begini aja, Tuhan, apa yang menyenangkan hati? Apa yang menurut Engkau terbaik? Saya nggak minta umur berapa, saya nggak minta apa gitu ya untuk umur saya, tapi yang menurut Engkau terbaik dan menyenangkan hati. Itu yang akan saya itulah yang terbaik bagi saya. Itu adalah kehendak Tuhan yang sempurna. Kadang-kadang waktu kita berbicara seperti itu, Tuhan pastinya senang. Amin. Karena bukan keinginan kita lagi, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Dan waktu kita minta seperti itu, saya yakin Tuhan akan tuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Itu salah satu contoh. Jadi kita akan tahu membedakan apa yang baik. Ya, kita bisa bedakan. Kalau awal-awal kan kita harus bedakan dulu mana yang baik, mana yang jahat. Itu biasa. Tapi kita juga bisa membedakan kehendak Allah yang berkenan. Contohnya Esther tidak dapat perkenanan raja, tapi yang sempurna. Nah, ini yang kita bukan keinginan kita lagi, bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, ya, jika cawan ini lalu daripada, tapi bukan apa yang kehendaki, tetapi melainkan apa yang Engkau kehendaki. Itulah doa dari orang yang mau melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan itu gak mudah, karena ini bicara soal penyerahan hak-hak kita kepada Tuhan. Oke ya. Nah, jadi pembaharuan budi terjadi jika kita berpikir dengan pola berpikir Kristus. Filipi 2 ayat 5. Kita baca ayat ini dan kita akan tutup. Ya. Filipi 2 ayat 5 ya. Oke, seseorang bisa membacakan. Filipi 2 ayat 5. Tetaplah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang terdapat dalam Kristus Yesus? Yesus tidak menyayangkan nyawa. Dia datang ke dalam dunia sebagai hamba. Dia merendahkan diri, mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Itulah kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan hari-hari ini Tuhan mau supaya kita mempersembahkan budi kita, diri kita sepenuhnya, supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Rendah hati, menyenangkan hati Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau kita mau mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, maka itu akan menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan lagu pujian. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan penuhi jawab panggilanmu. Sekali lagi, Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan.
Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak hatimu Tuhan, supaya kami melakukan kehendak Tuhan, kehendak yang sempurna Tuhan, yang hanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Mari Tuhan, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan ku berikan semuanya. Tuhan ku berikan. Mari Tuhan, semua kami persembahkan hati kami, kami persembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau melakukan ibadah yang sejati di hadirat-Mu. Kami persembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadirat-Mu. Jawab panggilan-Mu, Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya Tuhan. Sebab hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk mengalami pembaharuan-Mu di dalam Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan termeterai dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami bagimu Tuhan. Biarkan kami bersekutu dengan Tuhan, kembali kepadamu Tuhan, bertobat dari dosa-dosa kami, bertobat dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Oh, katakan, ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin. Tuhan, kasih-Mu besar. Ya Tuhan, keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti detak jantungmu. Ya, perasaan, pikiran dan hatimu Tuhan, berikan itu kepada setiap kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikannya secara online Tuhan. Ya, seirama dengan hatimu. Mari kita sembah Dia. Bapa, melalui ibadah hari ini Tuhan, kami tidak mau yang biasa-biasa. Kami mau ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Pola pikir kami, hati kami Tuhan, seluruhnya Tuhan semakin diselaraskan dengan firman Tuhan. Kami mau boleh terjadi pembaharuan dalam budi kami. Tuhan, lakukan itu dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, terobosan dari Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Ubah cara pandang kami, ubah Tuhan cara berpikir kami Tuhan. Jangan biarkan kami mengikuti akan perkara-perkara dunia, tapi biarlah kami memiliki perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang Tuhan sediakan, perkara-perkara yang di atas
di mana Tuhan mau memberikan kepada setiap kami, bahwa Tuhan sudah menempatkan kami duduk di sebelah kanan Allah untuk menerima otoritas yang baru, mandat yang baru, kuasa Tuhan yang disempurnakan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga ketika menghadapi sebuah masalah, iman kami semakin dikuatkan, kami semakin kokoh di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami tidak mau melakukan kehendak dan keinginan kami sendiri, tapi kami hanya mau berkata, apa yang Kau pandang baik, apa yang Engkau mau untuk kami menerima, maka itulah yang akan kami lakukan. Itulah yang kami sepakati, kami sepakat dengan Tuhan pada saat Engkau menyatakan sesuatu yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus, Aba berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, supaya kami boleh mengalami sebuah perubahan melalui persembahan hidup yang berkenan itu. Kami percaya apa yang kami persembahkan bukan persembahan yang cemar, persembahan yang cacat, tapi persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu. Terjadilah ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, diberkati Tuhan. Bapak Ibu. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus, dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dalam persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang beri, dan berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya Tuhan Yesus. Biarkan setiap kami menjadi bendahara-bendahara yang baik di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Mari kita beri dengan sukacita. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami boleh memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan apa yang
menjadi kepunyaan-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah semuanya ini Tuhan Yesus boleh kami pergunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Diberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, di dalam setiap apa yang menjadi kehidupannya Tuhan. Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Berataka ya tapaka rataka, ya ratapa lataka rataka, ya rataka. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa bangsa kami Tuhan. Kami bawa Indonesia. Kami bawa pemerintah kami Tuhan. Oh Yesus, kami bawa bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk Indonesia Yesus. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu. Mari kita lepaskan berkat untuk Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan. Tuhan mencintai Indonesia Tuhan. Kami membawa para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami bawa Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin Tuhan. Juga seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju Tuhan. Dan seluruh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Biar hikmat, pengetahuan dan pewahyuan yang daripada Allah menuntun setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, di dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Biar bangsa ini dibawa menuju kepada destiny yang Tuhan taruhkan untuk bangsa ini. Berkati tanah, air, udara atas Indonesia Tuhan. Tuhan kuduskan setiap pintu-pintu gerbang atas Indonesia Tuhan Yesus. Dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apa yang keluar dan masuk ke Indonesia Tuhan Yesus, itu adalah hal-hal yang kudus, yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk segala pemulihan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Pemulihan atas ekonomi, pendidikan, kesehatan atas bangsa ini, perpolitikan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas Indonesia, Engkau yang mengambil alih otoritas atas Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi muda atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya nubuatan-Mu atas generasi muda atas bangsa kami. Engkau akan memakai generasi ini menjadi generasi yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, yang akan menuai jiwa-jiwa bagi bangsa ini, yang akan menjadi motor penggerak dalam kebangunan rohani atas bangsa kami, membawa api kebangunan rohani itu di bangsa kami dan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Proteksi generasi ini Tuhan Yesus. Kami tidak biarkan kuasa kegelapan mencuri jiwa mereka Tuhan. Kami rebut jiwa-jiwa generasi muda atas bangsa kami Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kamu siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Pak. Di penghujung daripada ibadah ini, kami bersyukur Tuhan, jika kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan lewat firman Tuhan, lewat hadirat Tuhan yang membuat kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran ibadah kami pada hari ini akan membuat sebuah perubahan atas hidup kami. Kami yang datang dalam keadaan lemah dan sakit, kami percaya oleh kuasa bilur Yesus yang ajaib kami disembuhkan. Kami memiliki tubuh yang sehat sehingga kami akan terus melakukan pekerjaan kami, melayani Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang besar karena Tuhan hadir melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka yang datang dengan beban yang berat melalui hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, maka setiap masalah, setiap beban, setiap pergumulan kami saat ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan kelepasan, Tuhan yang memberikan kemerdekaan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami akan menjadi umat yang terus mengalami pembaharuan dalam hidup kami, sehingga rupa dan gambar Kristus akan semakin nyata dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki terjadi atas hidup kami. Dan jika sebentar ya Bapa, kami akan mengakhiri dan kami mau terima semua janji berkat yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Kami mau mengangkat tangan kami, tangan yang kudus di hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar. Amen. Karena pada waktu kita menerima ini, hidupmu akan berubah dan tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mengurapi engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia dan semua janji berkat yang Bapa telah berikan, yaitu kasih setia, kasih karunia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus yang akan membawa setiap kami kepada jalan-jalan kemenangan, sehingga kami cakap menjalani hari-hari kami, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi atas hidup kami, mujizat demi mujizat terjadi. Amen. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat terjadi atas hidup kami, dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan senantiasa membawa kami naik dan tidak pernah turun dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan buat semua janji-janji berkat-Mu Tuhan. Dan kami terima, biarlah itu menjadi bagian bagi setiap kami sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.